Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan di video kali ini saya masih membahas tentang alat-alat sepeda motor ya, spare part, variasi, ban. Nanti mungkin kedepannya ya gampang lah kita bahas spare part. Barangkali ada yang ingin dibahas ya nanti tinggal komen di bawah. Kita bahas ban bisa juga, variasi saya bisa, insya Allah saya jelaskan semampu saya, oke. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang busi sepeda motor, oke. Nah, di video kali ini masih tidak jauh, yaitu tentang busi sepeda motor. Dan sebelumnya di video kali ini saya tidak lupa untuk mengingatkan pada saudara-saudara semua ya, untuk selalu tetap menjaga jarak, memakai masker seperti saya ini. Ya, dikarenakan memang kondisi kita di negara kita Indonesia ini masih terdampak virus corona, dan oleh pemerintah juga diadakan yang namanya PPKM supaya tetap berada di rumah lah, jaga jarak agar tidak terdampak virus corona. Nah, oke, lanjut saja. Di materi kali ini, materi yang bisa saya sampaikan, mungkin saya ingin menjelaskan tentang busi sepeda motor. Contoh di sini saya memiliki ada busi sepeda motor ya, ini busi namanya. Ini busi, teman-teman. Mungkin gak jelas ya, susah ya. Pokoknya inilah businya. Bungkusnya seperti ini. Ini yang dari merek Suzuki. Nah, busi sendiri, busi sepeda motor itu dibagi menjadi dua jenis, oke. Yang pertama ada busi pendek, yang dratnya itu pendek, ini. Dan kedua ada busi panjang, yang dratnya itu panjang, oke. Selisih panjangnya mungkin seperti ini. Nah, jadi busi harian biasa itu antara pendek dan panjang. Tapi ada juga beberapa motor yang menggunakan busi yang besar seperti ini. Nih. Nah, ini pun juga dua tipe, ada yang pendek, ada yang panjang. Mungkin beberapa motor ada yang menggunakan busi yang besar seperti ini. Dan di sini saya ingin menjelaskan beberapa bahan dari busi itu sendiri. Busi sepeda motor itu biasanya ada yang terbuat dari nikel, platinum, iridium, perak, emas. Nah, beberapa jenis bahan busi sepeda motor. Biasanya itu bukan semuanya emas ya, semuanya bukan emas seperti itu, bukan. Tapi di ujung bagian elektrodenya seperti ini di ujung, mungkin tidak nampak jelas ya. Untuk kali ini video saya balik putar ke belakang. Dan di sini dari bahan-bahan busi tersebut ada yang terbuat dari nikel, platinum, iridium, perak, dan emas. Bukan berarti seluruh busi ini terbuat dari nikel atau emas atau platinum, bukan, tapi hanya ujung bagian dalam busi tersebut saja. Ini contoh seperti ini. Nah, tuh ujung busi tersebut ini seperti ini, itu yang disebut bahan yang terbuat dari emas, nikel, perak, iridium. Nah, bukan seluruhan. Contoh kita ada busi yang terbuat dari nikel. Biasanya busi yang terbuat dari nikel itu dipakai untuk motor-motor standaran yang keluaran bawaan dealer, Honda, Yamaha, Suzuki. Nah, itu biasa kebanyakan memakai busi terbuat dari bahan nikel. Dan ujungnya yang dimaksud nikel itu ya di ujungnya tadi, seperti penjelasan saya tadi. Dan ciri-ciri bentuknya itu ya kotak. Kalau dilihat dari samping seperti ini. Nah, ini dia seperti kotak seperti itu ya, kotak. Dan atasnya itu tidak lancip melainkan rata. Nah, itu jenis busi yang terbuat dari nikel. Nanti penjelasannya mungkin di akhir video ada foto-foto tentang pengertian dari bahan-bahan tersebut, nikel, platinum, iridium, dan perak, dan juga emas. Dan ujungnya itu tumpul. Dan kedua ada busi yang terbuat dari bahan platinum, yaitu dia satu tingkat dengan nikel, tapi ujungnya itu berlapis platinum agar lebih tahan panas dibanding yang nikel tadi. Dan bentuknya itu biasanya sedikit runcing seperti ini contohnya, teman-teman.
Nah tuh ujungnya sedikit runcing seperti ini. Tidak, mungkin ini yang terbuat, mungkin yang saya pegang contohnya ini terbuat dari iridium ya teman-teman. Biasanya ya karena saya tidak memiliki businya, jadi saya menggunakan contoh ala kadarnya ya. Ujungnya itu agak sedikit runcing. Nah itu terbuat dari platinum. Itu bedanya dengan yang nikel tadi. Dan iridium, busi iridium ketiga, itu busi yang lebih tahan panas dibanding dengan platinum. Contoh seperti busi yang merek TDR, itu dia biasanya kebanyakan terbuat dari bahan iridium, ujungnya tadi itu. Dan ujung elektrodenya itu berlapis iridium agar tujuannya lebih tahan panas pada motor. Biasanya kebanyakan yang motor-motor modifan yang sudah bore up, tune up itu menggunakan busi yang tahan panas karena memang kompresisinya tinggi dan cepat panas. Maka ya disarankan menggunakan busi yang ujungnya menggunakan berlapis iridium, busi yang tahan pada panas. Dan selanjutnya ada juga busi yang terbuat dari perak. Mungkin di sini saya tidak punya contohnya ya dikarenakan memang bahannya sendiri itu juga larang, jadi ya saya tidak sanggup. Mungkin ya jarang ya, untuk standaran saja itu jarang dijual di toko-toko. Biasanya yang ujungnya perak ini berlapis perak ya, seperti ujung elektrodenya tadi yang saya tunjukkan di atas ini berlapis perak. Dan dia lebih unggul dalam mengalirkan arus listrik. Jadi busi itu lebih powerful. Biasanya bahan perak itu digunakan pada motor-motor balap yang seneng menonton MotoGP. Nah itu biasanya bahan businya sendiri itu iridium ke atas lah, kelasnya berbeda. Karena dia itu kompresisinya motornya tinggi, kan sudah bore up, tune up, otomatis harus menggunakan yang tahan panas, contoh busi iridium tadi. Biasanya untuk bahan nikel ini umur pakainya itu bisa sampai 20.000 km. Tapi kalau yang pabrikan standar, ada yang contoh seperti ini pabrikan standar ya, ada yang memakai 4.000 km umur pakai normal. Ini umur pakai normal 4.000 km. Dan sedangkan busi platinum itu biasa umur pakainya sekitar 30.000 km. Karena tadi ya ujung elektrodenya itu lebih tahan panas, makanya umurnya bisa lebih panjang. Dan iridium sendiri, busi yang terbuat dari bahan iridium, berlapis iridium, itu umur pakainya bisa sampai 70.000 bahkan sampai 100.000 km. Itu sih menurut produsen pembuatnya. Tapi ya harus sesuai dengan motornya. Busi berbahan iridium merek TDR seperti ini digunakan di motor harian yang kompresisinya masih rendah, ya tidak sesuai. Tapi bagusnya busi iridium ke atas itu bagusnya digunakan untuk motor yang sudah bore up, tune up, yang sudah modifan seperti itulah. Nah, itu. Dan di sini saya menjelaskan bahwa kategori busi itu terbagi menjadi dua macam. Pertama, mungkin ada sebagian teman-teman yang tahu ya, ada namanya busi panas dan ada namanya busi dingin. Apa sih busi panas? Busi panas itu yaitu busi yang bagian elektrodenya, bagian ujungnya itu dia lebih cepat panas dan susah melepas panas. Kan ada biasa tuh yang teman-teman kalau ganti businya panas terus tuh, lama banget dinginnya. Nah itu biasanya busi yang dikategorikan busi panas. Contoh ya termasuk yang dari bahan nikel, yang biasa kita gunakan untuk motor standaran yang kompresisinya masih rendah. Dan kedua ada yang namanya busi dingin. Biasanya ujungnya itu lebih lama untuk panas dan lebih cepat melepas panas. Jadi ya busi ujungnya ini ketika motor menyala dia panasnya itu lama baru panas, dan ketika motor mati dia cepat melepas panas. Itu namanya busi dingin. Biasanya
Contoh busi itu terbuat dari bahan iridium, platinum, perak, dan emas. Itu kategori busi dingin. Dan sifatnya itu relatif dingin dari yang tipe panas, makanya bagus untuk motor yang sudah modifikasi, bagus untuk motor yang sudah bore up, tune up, yang sedang balap tuh. Bagus tuh menggunakan busi yang jenis kategori busi dingin. Seperti yang tadi saya jelaskan, iridium, platinum, perak, emas. Ya karena memang sesuai dengan suhu ruang bakarnya lebih panas, jadi ya kerjanya lebih optimal, kerja busi tersebut lebih optimal. Dan untuk harganya sendiri biasanya di pasaran, untuk di tempat saya sendiri pribadi itu busi-busi standaran dealer Honda, Yamaha, Suzuki, untuk harganya itu sekitar Rp15.000. Nah jadi ya harganya terjangkau lah. Untuk yang jenis iridium, yang saya pernah masuk tuh di toko mungkin jenis iridium ya, seperti merek TDR, Kawahara. Nah itu di toko saya harganya kisaran Rp35.000. Jadi ya di sini, karena sini saya sudah menjelaskan, jadi tergantung teman-teman mana yang bagus untuk motor kalian. Jika motor kalian itu masih standaran, baru keluar dealer, ya gunakanlah busi yang standaran. Jangan cuma ikut-ikut kata teman. Wah, kata teman saya busi iridium itu bagus, padahal motor kalian masih standar, ya itu kurang bagus. Sebaiknya gunakan busi standar dealer. Tapi jika motor kalian sudah biasa dipakai balap, sudah bore up, tune up, sudah dimodifikasi seperti itu, nah maka gunakanlah busi dingin tadi, yang kategori busi dingin, seperti busi berbahan iridium, platinum, perak, emas. Ini contohnya seperti yang merek TDR, mungkin yang ramai di pasaran yang seperti itu. Nah mungkin tidak banyak yang bisa saya jelaskan, hanya sedikit yang saya tahu tentang busi, dan sisanya tinggal kalian yang memastikan. Jika kalian ingin motor kalian awet, tahan, ya gunakan busi standar, dan itu jika motor kalian masih standar. Tapi jika motor kalian sudah bore up atau tune up, gunakanlah busi yang lebih kategori dingin, yang dia lama melepas dingin, cepat melepas dingin dan lama untuk panas, cepat melepas panas dan lama untuk panas, agar kompresisinya dan cara kerja motor tersebut lebih optimal. Ya oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangannya atau kata-kata saya yang salah, ya harap maklum lah, namanya saya juga pemula. Mungkin ada di sini para senior yang sudah lebih paham dari saya. Monggo di komentar dan ya jelaskanlah yang kalian tahu. Karena di sini saya masih belajar, ya maklumlah kalau ilmu saya masih rendah. Ya mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya doakan saya agar saya bisa membuat buat karya, biar bisa saya bagikan ilmu saya, agar bisa terus sharing lah masalah spare part, variasi, dan lain-lain yang bersangkutan dengan sepeda motor. Mungkin cukup sekian. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.